Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Saya akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya membuat atau mengelola akun Webex. Pertama-tama, untuk bisa mengelola akun Webex, kita harus untuk bisa mengelola room Vicon via Webex, kita harus memiliki akun terlebih dahulu, akun Webex. Caranya bagaimana? Bapak Ibu silahkan buka browsernya dan ketikkan address www.webex.com. Ya, sekali lagi alamatnya www.webex.com. Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, kalau sudah ketemu, kita akan coba membuat akun Webex. Silahkan dipersiapkan akun Gmailnya masing-masing atau emailnya masing-masing. Kita klik, udah ketemu semuanya ya. Kita klik Start for Free. Ya. Jangan lupa laptopnya harus terkoneksi dengan internet, karena memang ini membutuhkan koneksi internet. Nah, setelah kita klik Start for Free, di sini ada kolom Sign Up Free, It's Quick. Nah, silahkan masukkan akun Gmail kita masing-masing. Ini karena email saya yang Bunda Yasmin itu sudah punya akun Webex, ini coba pakai email saya yang lain. Ya. Nah, setelah dimasukkan emailnya di kolom ini, kita klik Sign Up. Nah, di sini kita isikan identitas kita dulu. Untuk country atau region itu sudah benar Indonesia. Kita masukkan nama kita, nama depan, nama awal ya. First name Risna, last name Lavani. Lalu kita klik continue. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, your new account is ready, berarti tandanya kita harus buka email kita. We send you an email with details on how to access your account. Kita buka di tab baru, masuk ke Gmail ya, masuk ke email yang tadi kita gunakan untuk membuat akun Webex tadi. Nah, di sini sudah ada email dari Cisco Webex. Kita klik di email yang masuk dari Cisco Webex. Kita scroll. Nah, di sini sudah ada panduannya. Kita diminta untuk membuat password ya. Username-nya sudah ada, r805@gmail.com. Webex site-nya juga sudah ada. Kita tinggal create password. Kita klik saja langsung di create password. Nah, di sini kita langsung masukkan password yang kita inginkan. Untuk membuat password, di sini ada ketentuannya. Ya. Di sini ketentuannya, yang pertama minimal ada 8 karakter, ya, 8 karakter. Terus paling tidak memiliki 2 huruf, ya. Dan harus campuran dari uppercase and lowercase letters. Uppercase, lowercase itu seperti kan di keyboard laptop itu kan ada uppercase. Uppercase itu kayak abjad, ABCD, terus titik koma itu uppercase yang posisinya kebalik ya. Itu lowercase yang posisinya ada di bawah. Kalau yang uppercase itu seperti titik 2, tanda kutip, tanda tanya, tanda kurung, itu disebutnya uppercase karena dia posisinya di atas. Kita kalau ngetik harus ketik
harus ketik shift dulu baru huruf yang dimaksud, dan juga harus memiliki satu angka. Jadi silakan berkreasi, passwordnya mau apa. Ya, lalu diketikkan kembali apa yang tadi kita sudah masukkan sebagai password. Ingat ya, paling tidak ada 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecilnya ya, ada hurufnya, ada uppercase sama lowercase letters, terus paling tidak ada satu angka. Kalau sudah, kita klik continue. Kita tunggu, ini tergantung dari kecepatan koneksi internet ya. Semakin cepat koneksi internetnya, ya semakin cepat juga proses loadingnya. Kalau koneksi internetnya kurang, ya lama juga. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun Webex kita, ya, Rizna Lapanis Personal Room. Nah, kita kan rencananya mau bikin pertemuan yang dijadwalkan gitu ya. Nah, kita bisa klik di schedule. Kalau kita mau langsung mengadakan meeting pada saat itu juga, kita bisa klik start meeting. Ya, kayak gitu. Nah, kita coba dulu yang pakai start meeting, biar nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba. Nah, ini sudah langsung starting Cisco Webex Room ya. Nah, di sini kita sudah, nah ini kan awalnya preview dulu ya. Oh, ini tampilannya seperti ini. Kalau mau pakai suara, kita klik ya. Kalau tidak pakai suara dan tidak mau pakai video, kita klik mute dan stop video. Lalu setelah itu klik start meeting. Nah, ini kita sudah ada di tampilan Room Vicon Webex. Ya. Tampilan Room Vicon Webex-nya seperti ini. Terus kalau kita mau invite orang bagaimana? Kita klik yang tanda titik 3 ini. Terus copy meeting link. Nah, sudah terkopikan, silakan di-share via WA atau apa. Nah, ini kalau kita langsung mau memulai meeting ya. Kita minimize dulu ya. Nah, kalau misalkan kita mau membuat schedule meeting atau pertemuan yang kita schedulekan, kita klik di yang yang home tadi. Nah, ini schedule. Maaf tadi keklik. Nah, ini kita sudah kembali ke yang tadi kan ya. Nah, tadi kan kita start meeting. Sekarang kita mau buat yang terjadwal nih. Misalkan buat hari Jumat besok tuh kajian. Kita klik yang schedule. Kita klik. Kita tunggu sampai dia loading sempurna. Nah, di sini silahkan tuliskan schedule a meeting. Meeting topiknya apa? Misalkan kajian Ramadan Jumat kedua ya. Nah,
Kajian Ramadan Jumat kedua. Bisa ditambahkan SMPI Asuryani. Ya. Nah, untuk meeting password, kita nggak perlu pakai yang ribet-ribet. Kita ganti aja meeting passwordnya. Jadi yang gampang diingat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini date and time, kapan kita akan melaksanakan kegiatan itu. Di sini kan ada Monday, hari ini ya. Kita klik aja tanda panah ke bawahnya. Terus kita setting. Kita kan maunya tanggal 1 Mei ya. Nah, di sini kita klik 1 Mei jam berapa? Kita klik jam 2. Ini pakai sistem AM dan PM. Kalau jam 2 siang berarti PM. Ya, kalau AM itu dari jam 1 malam sampai jam 12 siang. Jangan terbalik. Kalau PM itu jam 1 siang sampai jam 12 malam. Nah, ini jam 2 pas, jam 2.00. Durasinya 1 jam. Lalu kita klik done. Ya. Nah, di sini kita udah kan? Udah. Nah, sekarang kita klik schedule. Ya, kita klik jadwalkan. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil membuat room Vicon untuk kegiatan kajian kita nanti. Nah, di sini ada meeting information. Nah, di sini nih meeting link, meeting number, password yang akan kita share nanti. Di sini meeting linknya kan panjang, https bla 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 bla. Nah, kita akan customize, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Caranya bisa menggunakan bit.ly atau gg.gg ya. Sekarang kita coba dulu yang menggunakan gg.gg. Caranya bagaimana? Kalau sudah kesorot biru kayak gini, kita klik kanan, lalu copy. Kita buka tab baru, ketikkan gg.gg, enter. Nah, kita udah masuk ke gg.gg, kita klik di sini put your long URL here. Kita klik, lalu Ctrl V URL yang tadi panjang gitu ya. Nah, kita delete sampai ke HTTPS-nya mepet ke sebelah sini nih, kiri ya. Lalu kalau sudah, kita klik customize link. Nah, lalu masukkan di sini, di kotak ini, kita maunya namanya jadi apa? Kajian Ramadan SMPI misalkan 2 gitu ya. Kajian Ramadan SMPI 2. Nah, ini jangan ada spasi ya. Kita pakainya sistem huruf kapital kecil besar aja. Dan strip, Kajian Ramadan SMPI 2. Kalau sudah dirasa oke, kita klik shorten URL. Nah, ini sudah siap linknya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita butuh menyimpan aset-aset ini kan. Nah, silahkan disimpan di Microsoft Word atau di Notepad. Ya, kalau yang sudah paham aplikasi Notepad, silahkan pakai Notepad. Kalau yang belum paham atau tidak terlalu suka aplikasi Notepad, boleh pakai Microsoft Word. Jadi semua aset yang sudah kita buat jangan lupa disimpan. Ya, tadi ini sudah dikopikan http gg.gg kajian Ramadan SMPI 2. Kita kopikan di Microsoft Word. Ya, kita minimize lagi. Terus yang harus kita buat itu adalah QR code. Ya kan? Buat di flyer. Nah, di sini ada QR code for this link. Tinggal diklik saja. Nah, terus kalau sudah tercreate, kita klik kanan, save image as. Ya, kita masukkan di sini tuh, buat satu folder aset flyer ya, kajian Ramadan SMPI 2 save. Ya. Seperti itu. Kalau sudah, silakan bisa di-close. Jadi kita sudah menyimpan 2 aset ya. Tadi link meeting ya, sama QR code.
Yang belum kita simpan tadi adalah meeting number sama password. Nah, dari gg.gg kita kembali lagi ke Webex meeting kita. Ini meeting linknya sudah kita customize. Sekarang meeting number sama password sama hotkey kita kopikan. Nah, meeting number, password, sama hotkey kita sudah kopikan semua. Nah, berarti kita sudah menyimpan semua aset yang sudah kita buat di Cisco Webex atau di akun Webex kita. Nah, kalau hotkey buat apa? Hotkey ini yang namanya bekerja dengan teknologi, dengan internet, bisa saja ada gangguan. Kita sebagai host misalkan terlempar dari room vCon, otomatis fungsi host itu berganti ke orang lain ya, secara random, atau kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah berhasil masuk kembali, kita bisa mengambil posisi kita sebagai host dengan memasukkan hotkey ini 173.800 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih tampilan room vCon ya. Room vCons. Nah, ini kita sudah ada di room vCon. Begini tampilannya. Ya, Bapak Ibu bisa start meeting. Ya, nanti bisa kelihatan room vCon. Di sini ada berbagai menu. Di sini ada dashboard ya, dengan berbagai menu. Menu yang pertama ini untuk mengelola audio kita sendiri. Mau di-mute atau tidak. Kalau kita sudah membuka acara, sebaiknya di-mute saja. Karena Webex ini istilahnya sensitif ya, jadi ada kebocoran suara sedikit aja nanti itu akan membuat gaduh. Jadi jadi sistemnya siapa yang memang perlu berbicara di unmute, kalau yang tidak perlu berbicara di mute saja. Lalu yang ini adalah pilihan untuk video. Start my video berarti muncul videonya ya. Kalau kita tidak berkenan, lagi nggak nyaman nih, harus kelihatan orang misalkan ya. Kalau diperbolehkan ya sudah, nggak usah pakai video. Ini juga akan mengurangi konsumsi penggunaan internet. Jadi kalau kita lagi low bandwidth, internetnya nggak kuat, ya udah nggak usah pakai video. Ya. Lalu di menu ketiga di sini ada share content. Apa itu share content? Jadi sebagai presenter, sebagai moderator, sebagai host, kita bisa membagikan konten yang ingin kita berikan kepada Bapak Ibu semua sebagai peserta ya. Caranya tinggal diklik aja. Nah, nanti silahkan dipilih konten mana yang akan kita share ya. Apakah materinya tentu saja harus kita persiapkan dulu, misalkan di Microsoft PowerPoint, siapkan dulu di laptop kita, udah kondisi sudah terbuka, baru kita klik ya. Mau misalkan ini saya kebetulan lagi buka Microsoft PowerPoint. Nah, ini kita klik share ya. Ini kan ada pilihan banyak tuh. Di sini Microsoft PowerPoint, kita klik share. Nah, nanti akan muncul you are sharing Microsoft PowerPoint. Nah, ini berarti sudah muncul PowerPoint yang kita share. Ya, seperti itu. Kalau mau di stop, kita klik stop. Stop sharing. Nah, berarti kita sudah stop, nggak nge-share konten lagi. Ya. Lalu menu yang keempat ini adalah menu record meeting. Ini untuk merekam selama kita melaksanakan virtual koordinator ini. Kalau mau direkam, silakan diklik di sini, ya. Nanti bisa terekam. Lalu di sini ada menu participant, ya. Ini di sini munculnya. Ada berapa orang yang bergabung di room vCon kita, itu kelihatan. Ini bisa diklik close atau diklik terbuka partisipannya ya. Di sini menu chat, diklik muncul menunya. Kita bisa memilih chatnya untuk semua orang atau untuk ke orang-orang tertentu yang kita mau. Lalu di sini ada titik 3, ini masih ada menu-menu lainnya. Di antaranya ada unlock meeting. Ini lock dan unlock ini misalkan kalau kita mau membatasi meeting kita, misalkan hanya untuk 5 orang atau 100 orang misalkan. Ternyata udah 101, ya udah kita lock aja meetingnya. Ya. Ini kita bisa copy meeting link kita dan pilihan
lainnya seperti itu. Nah, tanda X ini tandanya untuk end meeting atau live meeting kalau untuk yang personal. Ya, seperti itu. Ini untuk dashboard. Ini untuk file-file, untuk menu-menu yang lain, ini banyak. Jadi selain menu yang pakai yang bawah, di sini juga kita bisa menggunakan menu yang ada di atas, ya. Menunya banyak. Ini juga sebagai host kita bisa mute atau mensenyapkan semua audio para peserta, ya. Terus bisa di sini sama sih, apa namanya, menunya sebenarnya sama, ya. Nah, untuk share konten, kita juga bisa memilih apakah share kontennya itu dioptimalkan di teks dan image atau dioptimalkan untuk video dan audio, ya. Kalau misalkan mau share tutorial nih kayak saya, jadi kliknya optimize for motion and video. Tapi kalau misalkan bandwidthnya nggak kuat, nggak ngangkat, laptopnya nge-lag, ya, nge-hang, atau internetnya kurang, berarti cukup teks dan image saja, nanti suaranya nggak akan keluar yang ada di konten itu, yang ada di konten yang kita share itu. Ya, begitu ya Bapak Ibu, apa namanya, perkenalan mengenai Room Vicon Webex, ya. Terima kasih.